Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ani Robidatul Hasanah, dengan NIM 1813304 kali 382 dari kelas 6 PGSD A3, mata pembelajaran penelitian pendidikan. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Abdullah Effendi, mata kuliah penelitian pendidikan. Untuk itu kita simak presentasinya. Di sini saya mengambil judul tentang efektivitas penggunaan buku penghubung, aktivitas belajar siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa selama pandemi COVID-19 di MI Ittihatul Muslimin Kerso Kedung Jepara. Latar belakang kenapa saya mengambil judul ini, yang pertama, selama kegiatan pembelajaran daring berlangsung, banyak siswa yang masih kurang mampu dalam mencapai KKM, sehingga nilai mereka di bawah KKM. Yang kedua, faktor kendala orang tua yang terjadi saat anak belajar di rumah, diantaranya mereka tidak paham dengan materi belajar anak, waktu yang terbatas untuk mendampingi proses belajar, orang tua memiliki kesibukan kerja sehingga pendampingan belajar itu sulit, orang tua sudah berusia lanjut, gawai atau gadget yang bergantian antara orang tua dengan siswa. Lalu, penggunaan tentang IT masing-masing orang tua masih minim. Walaupun orang tua minim dalam penggunaan IT atau teknologi, salah satunya gadget, setidaknya orang tua mampu mengontrol penggunaan gadget pada anak mereka. Lanjut, latar belakang yang ketiga, kebiasaan siswa yang menjadi hambatan mereka untuk mencapai ketuntasan belajarnya. Salah satunya yaitu ketidakteraturan belajar di rumah dan pemantauan orang tua yang kurang, sehingga anak asik dengan aktivitas di rumah untuk membantu orang tua atau bermain dengan teman-temannya. Berbeda ketika siswa berada di sekolah, mereka bisa mengikuti belajar karena ada guru pembimbing. Lalu siswa usia sekolah dasar, yaitu usia 6-12 tahun, itu adalah usia yang sangat memerlukan pendampingan dan bimbingan dari orang tua agar tubuh kembang anak akan berkembang dengan baik. Pastinya ini sangat mempengaruhi hasil belajar anak. Selanjutnya yang terakhir, komunikasi berlangsung antara guru dan orang tua siswa pada umumnya saat pertemuan wali murid atau penyerahan laporan hasil belajar siswa, yaitu rapot. Pada akhir semester, dari pertemuan yang singkat, orang tua hanya mendapatkan informasi secara umum hasil belajar selama 1 semester, tanpa disertai diskusi panjang lebar tentang hambatan atau kendala yang dialami sehari-harinya. Lanjut, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya paparkan, maka peneliti memfokuskan permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penggunaan buku penghubung di MI Ittihatul Muslimin Kerso Kedung Jepara. Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa di MI Ittihatul Muslimin Kerso Kedung Jepara. Yang ketiga, apakah buku penghubung berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di MI Ittihatul Muslimin Kerso. Lalu untuk tujuan penelitiannya diantaranya yaitu mengetahui penggunaan buku penghubung di MI Ittihatul Muslimin Kerso Kedung Jepara. Kedua, mengetahui hasil belajar siswa di MI Ittihatul Muslimin Kerso Kedung Jepara. Yang ketiga, mengetahui buku penghubung berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di MI Ittihatul Muslimin Kerso Kedung Jepara. Apa saja manfaat penelitian ini? Yang pertama dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat bagi siswa dan sekolah. Untuk manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan bagi sekolah atau madrasah untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan hasil belajar siswa selama pandemi COVID pada pembelajaran daring, agar pembelajaran dapat berkualitas. Lalu untuk manfaat bagi siswa, penelitian ini diharapkan mampu membantu mereka dalam proses pembelajaran, yaitu membantu mengembalikan motivasi belajar, menuntaskan materi pembelajaran, serta adanya dukungan dari orang tua akan membangkitkan gairah belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran daring. Lalu manfaat yang kedua bagi sekolah, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah mengenai pentingnya penggunaan buku penghubung aktivitas belajar siswa untuk membantu dan meningkatkan hasil belajar siswa di MI Ittihatul Muslimin Kerso. Lalu bab kedua yaitu kajian pustaka. Di sini landasan teorinya
Ada yang pertama yaitu efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antar siswa maupun antara siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, respons siswa terhadap pembelajaran, dan penguasaan konsep siswa. Menurut Afifatun, dalam tahun 2015, untuk mencapai suatu konsep pembelajaran yang efektif dan efisien, perlu adanya hubungan timbal balik antara siswa dan guru untuk mencapai suatu tujuan secara bersama. Selain itu juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, serta media pembelajaran yang dibutuhkan untuk membantu tercapainya seluruh aspek perkembangan siswa. Untuk landasan teori yang kedua, yaitu buku penghubung aktivitas belajar siswa. Buku penghubung adalah salah satu pengontrolan aktivitas belajar daring di rumah yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dengan mencatat kegiatan belajar siswa di rumah maupun di sekolah. Buku penghubung merupakan suatu komunikasi antara guru dan orang tua. Fungsi buku penghubung aktivitas belajar diantaranya yang pertama sebagai alat komunikasi guru dan orang tua, yang kedua melalui pendampingan orang tua yang diawasi guru melalui laporan buku penghubung. Fungsi buku penghubung aktivitas belajar ini adalah sebagai alat pembentuk sikap siswa. Yang ketiga sebagai alat kontrol atau pemantauan siswa selama pembelajaran daring. Yang terakhir sebagai alat kedisiplinan siswa. Lalu landasan teori yang ketiga yaitu hasil belajar. Menurut Susanto pada tahun 2013, hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah mengikuti serangkaian kegiatan belajar di kelas. Anak dikatakan berhasil dalam pembelajaran apabila anak tersebut mencapai tujuan pembelajaran. Hasil pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu aspek kognitif, yang ketiga aspek psikomotorik, dan yang ketiga yaitu aspek afektif. Di bab 2 yaitu kajian pustaka. Selama ini saya menyusun laporan skripsi dan melakukan penelusuran terhadap beberapa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang ada. Di sini saya belum mendapatkan karya yang sama persis dengan penelitian yang akan saya teliti atau saya susun. Namun ada beberapa karya ilmiah yang cukup berkaitan dengan tema yang saya angkat, yang saya tulis. Di antaranya ada 2. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fitri Dewi Andani pada tahun 2018 yang berjudul Pengembangan Buku Penghubung Aktivitas Belajar Siswa untuk Meningkatkan Persentase Ketuntasan Belajar dalam Program Remedial di MI Miftahul Ulum Pandanarum Mojokerto. Pada penelitian ini, pengembangan buku menggunakan desain penelitian pengembangan atau R&D dengan hasil efektivitas pengembangan buku penghubung aktivitas belajar siswa dalam meningkatkan presentase ketuntasan belajar program remedial di MI Miftahul Ulum ini. Dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut valid sehingga pengembangan buku penghubung aktivitas belajar siswa pada meningkatkan presentasi ketuntasan belajar program remedial di MI Miftahul Ulum Pandanarum Mojokerto ini berhasil. Bisa dilihat di PPT yang saya sudah cantumkan tersebut ada buktinya. Baik, lanjut yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurhayanti Selvi pada tahun 2019 dengan judul Hubungan Penggunaan Buku Penghubung Guru, Orang Tua, dan Efektivitas Komunikasi Pembelajaran Siswa Terhadap Prestasi Belajar IPA di SD Impres Parangkota Makassar. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan buku penghubung terhadap prestasi belajar siswa SD Impres Parangkota Makassar berkorelasi positif dengan bukti hubungan antara pengguna buku penghubung orang tua dan efektivitas komunikasi siswa terhadap prestasi belajar IPA mempunyai makna hubungan yang moderat, signifikan, dan searah. Masih di bab 2 kajian pustaka tentang kerangka pemikiran sesuai dengan tujuan pembelajaran di MI Ittihatul Muslimin Kerso, maka anak MI harus diberikan pembelajaran yang bermakna seperti penanaman pengalaman beserta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bersikap. Pembelajaran bermakna pada pembelajaran ini di MI Ittihatul Muslimin Kerso dapat diberikan dengan cara melibatkan siswa secara langsung terhadap proses pembelajaran daring. Lalu variabel-variabel terdapat dalam penelitian ini adalah variabel X bebas, yaitu buku penghubung, dan variabel Y atau terikat, yaitu hasil belajar.
Lalu dengan adanya buku penghubung aktivitas belajar siswa di rumah atau secara daring ini, siswa akan merasa senang, memahami, dan mampu mengikuti pembelajaran daring. Karena ada orang di rumah atau orang dewasa, baik orang tua, kakak, dan sebagainya yang mendampingi dan membimbing dalam proses pembelajaran anak. Sehingga hasil belajar yang akan diperoleh siswa menjadi maksimal di rumah dalam pembelajaran daring. Dari uraian tersebut dapat digambarkan alur pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut. Bisa dilihat pada slide PPT di atas, kerangka pemikiran, buku penghubung memengaruhi hasil belajar siswa. Lanjut, bab yang kedua yaitu kajian pustaka. Berdasarkan hasil teori dan kerangka berpikir, hipotesis yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis ada dua, yaitu HA atau hipotesis alternatif atau kerja, yakni hipotesis yang menyatakan adanya hubungan variabel dan notasi hipotesis ini dituliskan dengan HA, yaitu ada pengaruh buku penghubung terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu H0 atau hipotesis 0 bahkan atau nihil. Hipotesis yang ini menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel dalam notasi hipotesis ini dituliskan dengan H0. Jadi, tidak ada pengaruh buku penghubung terhadap hasil belajar siswa. Lanjut, bab yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan desain penelitian yaitu penelitian survei yang nantinya datanya berupa kuantitatif. Lalu tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di MI Ittihaadul Muslimin, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, beralamat Desa Kerso RT 8 RW 2 dengan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada semester ganjil akhir pembelajaran pada tahun ajaran 2021 atau 2022 yaitu bulan September. Lalu populasinya peserta didik di MI Ittihaadul Muslimin Kerso Kedung Jepara pada tahun pembelajaran 2021 atau 2022. Lalu untuk sampel yang saya ambil yaitu jumlah responden yang saya ambil adalah orang tua dari seluruh siswa di MI Ittihaadul Muslimin Kerso sebanyak 65 orang. Lalu variabel penelitian di sini ada dua. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas atau bisa diartikan dengan variabel X, yaitu efektivitas penggunaan buku penghubung aktivitas belajar siswa dengan sistem pembelajaran daring. Yang kedua yaitu variabel dependen atau variabel terikat atau bisa disingkat dengan variabel Y, yaitu hasil belajar siswa di MI Ittihaadul Muslimin Kerso. Lanjut, slide yang selanjutnya masih di bab 3 tentang metodologi penelitian dari definisi operasional variabel. Di sini ada dua. Yang pertama, buku penghubung aktivitas belajar siswa. Jadi, buku penghubung aktivitas belajar siswa merupakan buku penghubung yang digunakan untuk memantau dan mengontrol aktivitas belajar siswa, baik di sekolah atau di rumah. Dalam hal ini, peneliti khususnya pada mata pelajaran matematika saja. Lalu yang kedua, persentase ketuntasan belajar siswa, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, intake, daya dukung, dan kompleksitas. Bisa dilihat pada gambar yang sudah saya cantumkan, itu adalah tabel kriteria ketuntasan hasil belajar di MI Ittihaadul Muslimin Kerso. Lalu lanjut di slide masih di bab 3 metodologi penelitian yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk tekniknya yaitu ada dua, yaitu menggunakan angket atau kuesioner. Jadi penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner ini adalah skala Likert, seperti contoh yaitu dengan adanya baik, baik sekali, kurang baik, bahkan cukup. Seperti itu skala Likert. Lalu yang selanjutnya teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Di sini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti, yaitu indeks prestasi, jumlah anak, catatan harian, dan lain sebagainya.
Masih di bab 3 metodologi penelitian, yaitu validitas dan reliabilitas data. Yang pertama, uji validitas instrumen penelitian digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu. Uji signifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Jika R hitung memiliki nilai positif dan lebih besar dari R tabel, maka butir atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS for Windows. Yang kedua yaitu uji reliabilitas instrumen penelitian. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap kuesioner stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas akan dilaksanakan dengan menggunakan bantuan SPSS juga. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Kromben alpha. Variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Kromben alpha kurang lebih besar dari 0,5. Masih di bab 3 metodologi penelitian, yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, data yang diambil adalah hasil angket atau kuesioner untuk melaporkan hasil jawaban responden dari hasil penyebaran angket variabel buku penghubung dan variabel hasil belajar siswa. Digunakan rumus persentase sebagai berikut. Seperti bisa dilihat, P sama dengan F per N dikali 100%. Nah, lalu untuk mengetahui pengaruh buku penghubung terhadap hasil belajar siswa, maka digunakan rumus korelasi produk momen seperti yang sudah saya cantumkan. RXY sama dengan, dalam penerapan rumus di atas, penulis menggunakan bantuan program SPSS. Cukup sekian dari presentasi penelitian pendidikan saya. Apabila kurang sesuai atau kurang maksimal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.